Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi hari ini tanggal 12 Juni 2023. Hari bertambah terus. Kemarin saya pernah ingat, saya tahu waktu tanggal 10. Waktu terus bertambah, kenyataannya hari ini bertambah. Kemarin tanggal 10, tanggal 11, sekarang sudah tanggal 12. Sudah memasuki di hari Senin minggu yang kedua. Minggu lalu tanggal 5, Senin minggu pertama. Terus minggu depan minggu yang ketiga, minggu keempat, dan seterusnya bulan Juli dan seterusnya. Berubahlah tanggal dan hari, termasuk bulan dan tahun. Tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Ada janji Tuhan berkata, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, tempat perlindunganku ialah kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bapak Ibu Saudara tahu semua lagu ini. Lagu yang enak, lagu yang memberikan kekuatan buat kita, yaitu Engkau ada bersamaku. Amin, haleluya. Di setiap musim hidupku, pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya. Perkenananmu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya. Memberi pertolongan, amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Yesus ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya. Perkenanan-Mu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya. Memberi pertolongan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, terima kasih Bapa. Dalam Mazmur 91 ayat 3, 4 dan seterusnya, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan menudungi engkau. Amin, haleluya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Amin, haleluya. Kesetiaan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, haleluya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang agung mulia. Penyertaan Tuhan yang sempurna bersamaku selamanya. Amin, haleluya. Sucikanlah hatiku Bapa, pikiranku, mulutku, sebentar mau baca firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekuatan, sumber kekudusan. Bapa, ampunilah dosa kami Bapa, ampuni salah kami. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami layak ku baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah pusat hidup kami di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin minggu yang kedua ini, tanggal 12 Juni 2023. Bersyukur sama Tuhan karena kasih Tuhan dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus bersama kita. Sesuai dengan pujian ini, Engkau ada bersamaku. Karena Allahku, sesuai dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Allahku menjadi kekuatanku. Amin. Bersama dengan Yesus, sumber kekuatan kita. Karena firman Tuhan tadi katakan, sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menurunkan engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Itu tertulis dalam Mazmur 91 ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waktu penyakit menular seperti apa, saudara? COVID kemarin ini, COVID-19 itu penyakit sampar, penyakit menular, secara manusia takut dan ngeri. Tapi ternyata firman Tuhan digenapi. Saya tidak pernah kena sakit COVID, saudara. Tidak pernah sakit saya. Ini firman Tuhan ternyata saya alami. Tuhan selalu lindungi. Karena apa? Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Karena Tuhan ini saya dekat sama Tuhan. Cinta sama Tuhan Yesus. Gandol terus saya sama Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan memegang hidup kita. Dahsyat Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan di ayat 9 dan 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, haleluya. Ini janji Tuhan dahsyat. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus ada jawaban yang luar biasa. Maka oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sungguh setia, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca puji Tuhan pagi ini. Kita lanjut Yesaya pasal 49. Ini bukti nyata. Terus kita berurutan. Tadi malam kita akhirin pasal 48 Yesaya. Saat ini Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namamu sejak dari perut ibuku. Amin. Itu kuasa Tuhan. Dan sejak awal kita sudah dipilih Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Sama, saudara. Kita sudah dipilih sama Tuhan, saudara. Yeremia pasal 1. Saya mau baca ayat yang kelima. Haleluya. Puji Tuhan. Saya buka firman Tuhan. Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan panggil pilih kita, supaya kehidupan kita dipakai Tuhan menjadi nabi. Artinya, supaya hidup kita menjadi berkat. Nabi itu kan utusan Tuhan untuk menyampaikan apa maunya Tuhan. Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Biar kehidupan kita dipakai sama Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Amin. Mulut kita dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga mulut kita ada kuasa karena Roh Kudus bersama kita. Ayat ketiga, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Amin. Kita adalah hamba Tuhan Yesus yang dipilih sama Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kebesaran di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan, pelayanan, semua ini kalau bersama dengan perkara dasar akan terjadi. Yang penting mari, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah untuk menjadi perkenan di hadapan Tuhan. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan pencuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Amin. Dalam dunia kita seringkali kecewa, tapi hanya di dalam Yesus kita betul-betul merasa sukacita. Hidup perkembangan hanya di dalam Dia. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Ini firman. Amin. Puji Tuhan. Ternyata saya sebagai hamba Tuhan dipermuliakan, diangkat sama Tuhan. Tidak dibikin malu. Sewaktu saya pergi Israel, saudara, banyak terjadi mujizat-mujizat. Makanya saya kalau Israel dipanggil Abuna. Karena ternyata mujizat Tuhan nyata. Ya, tour guide di sana itu banyak yang sudah kenal saya. Dan dia tahu persis kalau saya menyampaikan firman Tuhan, kuasa Tuhan menyertai saya. Sehingga saya pernah diajak mau dikasih rumah, saudara. Karena saya kenal baik dengan pemilik yang punya Gardentum. Itu orang British, saudara. Ketemu dan saya dikasih rumah. Untuk apa? Tinggal pelayanan di Israel. Puji Tuhan. Berarti diangkat, dihormati oleh karena Tuhan Yesus.
Karena saya sebagai hamba Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang tulus, terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Sampai diizinkan Tuhan saya kisah 62 kali saya kisah. Sejak jadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit saya. Dalam perlindungan Tuhan, saya benar-benar menyaksikan kebesaran Tuhan menyertai saya. Semua berangkat tur-tur yang bersama saya, jemaat Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Terjadi mujizat oleh apa? Oleh karena Yesus bersama saya. Semua yang sakit jantung sembuh. Tempo hari pernah tuh bawa kursi roda, lepas kursi roda, saudara. Ada yang telinganya gangguan waktu sebelum berangkat. Begitu nyampe di sana, mujizat terjadi. Semua pendengarannya kesakitan, semua sembuh dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat dan dahsyat. Tuhan ternyata angkat kita, asal kita mau menyenangkan hati Tuhan. Berkenan sama Tuhan, itu firman-Nya dikenapi. Dan Allahku menjadi kekuatanku, firman Tuhan. Luar biasa. Terlalu sedikit bagimu, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi terang, menjadi garam. Bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat tuh kemuliaan Tuhan. Saya rindu, maka saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya tidak mau meninggal, tidak mau mati. Ya, saya ingin langsung nanti waktu Yesus datang, saya diangkat rapture. Karena dengan kesehatan saya dalam nama Tuhan Yesus, saya berjanji bernasar sama Tuhan. Hidupku Tuhan pakai untuk memberitakan kabar kebenaran, memberikan kabar terang, kabar kekudusan, kabar cinta kasih Yesus. Tentang Yesus yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dipakai Tuhan setiap kita. Termasuk saya dipakai Tuhan, Bapak Ibu dipakai Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi terang seperti firman Tuhan. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara bersama saya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti dalam 1 Petrus 2:9, nanti saya mau baca sebagai terakhir. Selanjutkan ayat yang terakhir 7. Beginilah firman Tuhan, penembus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita yang semua, Tuhan yang dahsyat. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu mari kita mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seperti saya mau kasih ayat terakhir, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Menjadi kerinduan kita sama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hidupku menjadi alat kemuliaan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Amin. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi saat ini kita masuk di dalam terangnya Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara bersama saya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan, bahwa Tuhan kita besar dan dahsyat. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita mau senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan yang pernah sudah saya katakan dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Tuhan kan menyertai kita, Tuhan kan membentengi kita, Tuhan kan meluputkan kita, dan Dia akan menjawab setiap doa kita. Dan Tuhan akan menyatakan keselamatan, panjang umur, dan berkat yang berlimpah. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Biar hari Senin, hari yang penuh bahagia kita, hari yang penuh bersama dengan Yesus. Rumah tangga diberkati, semangat kita melayani Tuhan, semangat kita maju terus dalam melayani pekerjaan Tuhan, semangat kita terus maju untuk mengikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Yesus. Karena janji dengan Tuhan, Engkau ada bersamaku. Amin, haleluya. Di setiap musim hidupku, Dia selalu menyertai kita. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku
meragukan kasih-Mu. Amin, benar, aku bersama Yesus, bersamamu Bapa Tuhan Yesus. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenananmu yang amin, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara bersama saya mulai hari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.